Halo, Ganjar tidak percaya dengan hasil quick count. Aduh, sehingga dia sampaikan di media ketika dia ditanya gitu kan sama wartawan, bagaimana Pak dengan hasil quick count? Bagaimana menurut Bapak? Ganjar mengatakan, apakah kalian percaya? Gitu. Selama ini kan kita bisa melihat jejaknya itu, jejak digitalnya itu, bagaimana PDIP itu sangat percaya dengan apa namanya dengan survei gitu kan. Quick count ini juga dilakukan oleh tim-tim survei itu. Ada indikator, ada apa namanya poll tracking, ada macam-macam ya. Itu dilakukan oleh mereka. Bahkan dulu saya masih ingat itu siapa namanya Adian Natipulu ya. Dia mengatakan ketika itu Ganjar belum dicalonkan. Ganjar sebelum dicalonkan saja sudah 37% gitu suaranya itu dulu. Itu kan artinya mereka sangat percaya dengan apa yang disebut sebagai survei, hasil survei. Kalau kalimat itu misalnya dikeluarkan oleh Anies Baswedan 01 misalnya, bahwa hasil survei itu tidak perlu dipercayai secara mutlak gitu. Itu masih relevan karena memang sesuai dan konsisten. Karena sebelumnya memang mereka itu ketika hasil survei itu kecil terus gitu hasilnya. Dan keluar quick count seperti ini misalnya Anies Baswedan mengatakan apakah kalian percaya dengan itu bisa logis gitu. Tapi seorang Ganjar yang kemudian mengatakan hal demikian itu jadi nggak logis, malah jadi lucu gitu kan. Oleh karena itu apa ya saya juga termasuk ya orang-orang yang seperti Ganjar dulu dalam pengertian ketika saya mendukung Prabowo Subianto di 2019. Ya memang saya tidak memiliki massa besar tapi saya kan memiliki hak juga untuk bicara apa saja dan sebagainya. Dan saya ikut serta dan mengkampanyekan Prabowo Subianto di kalangan-kalangan bagian kecil lah itu di antara teman-teman gitu. Juga menyempatkan diri untuk berdebat soal macam-macam, soal pemikiran, soal visi misi dan sebagainya dalam upaya membela Prabowo Subianto. Dan ketika hasil survei, hasil apa namanya istilahnya, hasil quick count muncul setelah pemilihan itu, saya tidak percaya dengan quick count itu. Sehingga saya mendukung secara full orang-orang yang mau menuntut keadilan soal kecurangan, indikator-indikator kecurangan itu. Sampai tragedi 2019 itu kan sempat ada yang meninggal gara-gara membela Prabowo Subianto. Karena memang semaksimal apapun membelanya itu tidak akan bisa menang itu. Dan itu berakhir sia-sia itu. Dan saya rasa lebih bijaknya sebagai orang yang menjadi tokoh ya atau yang ditokohkan gitu seperti Ganjar Pranowo lebih baik tidak usah mengatakan seperti itu. Lebih baik ungkapan yang lebih diplomatis misalnya begini, wartawan bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang quick count? Ya, quick count itu bagus sekali ya melakukan hitungan cepat ya. Namun saya masih kurang percaya gitu. Karena kemungkinan karena terlalu cepat itu banyak yang terlewatkan. Nah, itu kan lebih guyon, lebih santai dan sebagainya. Atau ditutup dengan kalimat, ya apapun hasilnya kita percaya kepada rakyat Indonesia, kita percaya kepada penyelenggara bahwa jujur dan adil itu adalah komitmen kita. Itu misalnya begitu. Tapi di belakang layar berbeda misalnya itu kan lebih baik, lebih damai gitu loh. Daripada mengeluarkan narasi pesimis, narasi yang memicu kemarahan pendukung gitu.
Itu aja sih menurut saya, terima kasih ya.